Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang, yaitu Hasrawati, Sarina, dan Sulfiani. Jadi kali ini kami akan membahas materi mengenai bilangan pecahan biasa dan campuran. Ya, sebelum kami beralih ke materi pembilangan pecahan dan biasa dan campuran lebih dalam lagi, ya jadi sebelumnya itu kami akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari bilangan pecahan. Jadi bilangan pecahan merupakan bilangan yang terdiri atas 2 angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai pembagi atau penyebut, yang biasanya ditemukan dalam pelajaran matematika. Ya, jadi di sini bilangan pecahan terbagi 2, yakni pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, yang pertama, bilangan pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut, misalnya 1/2, 2/3, dan 3/4, di mana 1 dalam 1/2 yaitu pembilang, sementara 2 merupakan penyebut. Bilangan pecahan campuran merupakan jenis bilangan pecahan yang terdiri dari bagian bulat dan pecahan. Pecahan campuran dapat berbentuk C A per B, dengan C merupakan bilangan bulat dan A per B bagian pecahan. Selanjutnya saya akan membahas materi bilangan pecahan dan campuran, yaitu dengan menyederhanakan dan mengurutkan pecahan. Jadi yang pertama yaitu menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan pada dasarnya adalah mencari pecahan senilai yang paling sederhana. Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sampai tidak dapat dibagi lagi. Cara untuk menyederhanakan pecahan yaitu kita tentukan FPB-nya dulu, atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut yang ada. Kemudian, bagi pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan faktor persekutuan terbesar yang sudah diperoleh. Selanjutnya, apabila penyebut dan pembilang tersebut sudah tidak dapat dibagi lagi, maka pecahan tersebut merupakan bentuk pecahan paling sederhana. Jadi, saya akan berikan contoh, yaitu dengan menyederhanakan pecahan. Jadi, kita tentukan bentuk pecahan. Ini soalnya. 18/24. Jadi kita tentukan bentuk pecahannya, yaitu kita bagikan ini dengan bilangan yang dapat membagi habis kedua bilangan tersebut. Jadi kita ambil yaitu kita ambil 6. Mengapa demikian? Karena 6 di sini dapat membagi habis 18 dan 6 dapat membagi habis 24. 18 bagi 6 yaitu 3 dan 24 bagi 6 yaitu 4. Ya, jadi itulah tadi contoh dalam menyederhanakan bilangan pecahan. Yang kedua yaitu mengurutkan pecahan. Pecahan dapat kita urutkan mulai dari nilai terbesar sampai nilai terkecil, atau sebaliknya, dari nilai terkecil ke terbesar. Apabila terdapat pecahan yang mempunyai penyebut tidak sama, maka untuk mengurutkannya yaitu dengan menyamakan terlebih dahulu penyebut pecahan-pecahan tersebut. Kita lakukan dengan menggunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Selanjutnya yaitu mengubah bentuk pecahan. Jadi, yang pertama yaitu di sini terdapat 4 bagian. Jadi, yang pertama mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Pecahan biasa dapat kita ubah ke bentuk pecahan desimal. Caranya yaitu membagi pembilang pecahan dengan penyebut pecahan. Pembagian dapat dilakukan dengan cara bersusun. Ya, jadi kita akan berikan contoh yaitu mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Jadi contohnya yaitu misalkan mengubah 5/4 ke bentuk pecahan desimal. Ya, jadi di sini kita dapat lakukan dengan pembagian berurut. Jadi kita bagi ini ya
5 bagi 4, 5 ya, jadi 5 bagi 4 yaitu 1, dan 1 kali 4 yaitu 4. Nah, 5 kurang 4 1, jadi kita tambahkan di sini 1, kita tambahkan 0 menjadi 10. 10 bagi 4 yaitu 2. Kita beri angka koma. Jadi 2 kali 4 yaitu 8. Ya, kita kurang lagi, 10 kurang 8 2. Kita tambahkan 0. Karena 2 bagi 4 tidak bisa, jadi kita tambahkan 0. Jadi 20 bagi 4 yaitu 5. 5 kali 4 yaitu 20. Jadi hasilnya itu 1,25. Selesai. Jadi itu tadi contoh soal mengenai mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal, itu dengan cara bersusun ya. Ada pula cara lainnya, itu mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal adalah dengan perkalian. Cara ini digunakan pecahan dengan penyebutannya itu faktor dari 10, 100, dan 1000. Jadi kita berikan contoh lain, yaitu dengan perkalian. Misalkan 4/5. Ini ya, 4, 5. Jadi sini kita kalikan 4 kali 2 per 5 kali 2. 4 kali 2 sama dengan 8. 5 kali 2 10. Jadi kita bagi 8 bagi 10 sama dengan 0,8. Jadi ini contoh dengan perkalian. Tadi yang di sini yaitu contoh dengan pembagian bersusun. Di sini pembagian bercontoh dengan perkalian. Ya, jadi selanjutnya itu mengurutkan pecahan desimal. Jadi pecahan biasa dapat diurutkan dengan cara mengubahnya ke bentuk pecahan desimal terlebih dahulu. Jadi selanjutnya bilangan diurutkan berdasarkan nilai tempatnya seperti mengurutkan bilangan bulat. Dan selanjutnya yaitu mengubah pecahan biasa atau desimal ke bentuk persen. Jadi di sini kita dapat mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Sebenarnya tidak begitu sulit. Hal ini akan semakin mudah jika kita mengetahui cara mengubahnya dengan benar. Perlu diketahui bahwa pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut A per B, sedangkan persen adalah pecahan memiliki penyebutan 100 yang dilambangkan dengan persen. Jadi untuk mengubah pecahan ke bentuk persen, jadi untuk mengubah pecahan dilakukan dengan mengubah penyebutannya menjadi 100. Jadi kita berikan contohnya. Jadi kita memberikan contoh, yaitu ubahlah pecahan 1/8 dalam bentuk persen. Dalam bentuk persen ya. Jadi 1/8 dikali 100%. 100%. Jadi 100 kali 100 itu 100% dibagi 8. Jadi hasilnya adalah 12,5%. Jadi ini contoh dengan memberikan persen ya, dengan mengubah dengan bilangan persen. Ya, jadi selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan berbeda bentuk. Jadi saya berikan contoh, misalkan Dina mengalami kesulitan mengurutkan pecahan berbeda bentuk, pecahan biasa, desimal, dan persen. Untuk mengurutkan pecahan berbeda bentuk, kita harus tahu mengubah pecahan ke bentuk yang sama, lalu urutkan. Jadi misalkan, jadi kita berikan contoh dulu ya, mengurutkan pecahan berbeda bentuk. Ya, jadi misalkan kita beri 0,5. 4/5, 12%, 5/6, dan 1/3. Jadi ini bilangannya berbeda bentuk ya. Kita mau mengubahnya ke bentuk pecahan biasa atau desimal. Jadi
Sini 0,5 kita ubah 0,5. 4/5, 4 bagi 5 yaitu 0,8. 12% yaitu 12% yaitu 0,12. Kalau 5/6 5 bagi 6 yaitu 0,83. 1/3 hasilnya 1,3. Jadi itu tadi ya contohnya, yaitu dengan mengubah pecahan bentuk yang sama. Jadi di sini tadi setelah memaparkan contohnya, yaitu kita mengubah ke bentuk pecahan yang sama. Jadi kita ambil 1/3, 5/6, 4/5, dan 0,5 dan 12%. Jadi kita mengurutkan ke bilangan yang sama dulu. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Hasrawati dan Sulfiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrawati. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pada materi yang kedua. Adapun materi yang kedua yaitu bilangan pecahan. Ada dua jenis bilangan pecahan, yaitu yang pertama bilangan pecahan biasa dan yang kedua bilangan pecahan campuran. Yang pertama kita akan membahas tentang bilangan pecahan biasa. Sebelumnya kita harus menjawab dulu apakah itu pecahan. Pecahan itu adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Yang pertama kita akan bahas mengenai pecahan biasa. Pecahan biasa dapat berupa pecahan murni dan tidak murni. Yang manakah itu pecahan murni dan tidak murni? Pecahan murni terdiri atas pembilang dan penyebut, di mana pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contohnya seperti satu per tiga atau 3/4. Itu adalah pecahan yang murni. Kemudian pecahan yang tidak murni, di mana pembilang lebih besar daripada penyebut. Contohnya seperti ini. 13/4 atau 5/2. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit perbedaan pembilang dengan penyebut. Pembilang itu selalu berada di bagian atas, kemudian di bawahnya itu penyebut, dan diantaranya diberikan garis datar seperti ini. Ini pembilang dan ini penyebut. Oke, kemudian masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni, di mana bilangan bulat itu dimulai dari angka 1 sampai seterusnya. Kemudian pecahan murni seperti yang dikatakan tadi, di mana pembilang lebih kecil daripada penyebut. Ya, seperti ini. 1/3 dan 3/4. Kalau bilangan bulat itu dari angka 1 sampai seterusnya. Cara pembuatan pecahan campuran yaitu dengan menuliskan bilangan bulat terlebih dahulu. Bilangan bulat terlebih dahulu, misalkan 5, kemudian digabungkan dengan bilangan pecahan murni seperti ini. 5/2 bilangan bulat, kemudian setelah itu bilangan pecahan murni. Jadi dibaca 5/2. Kemudian selanjutnya kita akan menentukan bilangan pecahan atau nilai pecahan. Untuk kebanyakan orang, pecahan adalah perhitungan yang rumit yang pertama kali ditemui. Oleh karena itu, pecahan memiliki aturan khusus dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang harus kita lakukan yang pertama, pahami bahwa
Pecahan merupakan bagian dari suatu keseluruhan. Yang kedua, perlu diingat bahwa kamu bisa atau boleh menuliskan pecahan menggunakan garis miring. Yang ketiga, pahami bahwa pecahan campuran itu terdiri atas bilangan bulat dan pecahan seperti tadi yang dijelaskan. Kemudian pecahan biasa itu hanya terdiri dari pecahan ada pembilang dan ada penyebut. Kemudian contoh soalnya yaitu sebagai berikut. Misalkan, Kiki mempunyai 20 kelereng. Beberapa kelerengnya akan diberikan kepada Tono dan Denny. Tono mendapatkan 2/5 bagian dan Denny mendapat 3/10 bagian. Pertanyaannya, berapakah kelereng Tono? Adapun jawabannya yaitu banyak kelereng Tono ada 2/5 bagian dari 20. 2/5 bagian dari 20. Oke, ini adalah gambar kelereng Kiki, ada 20 kelereng. Kemudian 2/5 itu diberikan kepada Tono. Diberikan kepada Tono. Ini 2/5. Jadi kelereng Tono itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cara menghitungnya yaitu bisa seperti ini. 2/5 bagian dari 20. Artinya 2/5 itu dikali dengan 20. 2/5 dikali dengan 20. Hasilnya 5 dikali 20/5 sama dengan 40/5. 40 dibagi 5 sama dengan 8. Jadi kelereng Tono ada 8 butir. Saya berikan contoh lain menentukan nilai pecahan seperti ini. 3/7 dikali 14. 14 di sini merupakan bilangan bulat. Bisa diubah terlebih dahulu menjadi sebuah pecahan. Menjadi 3/7 dikali 14/1. 14/1 itu sama dengan 14 dibagi 1 sama dengan 14. Jadi pecahannya itu 14/1. Karena pembilang di sini bisa dibagi dengan penyebut. Oke. 3/7 dikali 14/1 sama dengan dalam pecahan perkalian itu pembilang bisa langsung dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Jadi 3 kali 14 per 7 kali 1 sama dengan 7. Oke, sama dengan 42/7. 42 dibagi 7 sama dengan 6. Jadi itulah cara menentukan nilai pecahan. Contohnya, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengerjaan hitung bilangan pecahan dan memecahkan masalah perbandingan dan skala. Yang pertama, pengerjaan hitung bilangan pecahan. Pengerjaan hitung bilangan pecahan meliputi pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jika penyebut belum sama, terlebih dahulu samakan dengan cara menggunakan KPK kedua penyebut. Contohnya 2/5 ditambah sepertiga KPK-nya yaitu 5 dan 3 dijumlahkan menjadi 15. Penyebut sama dengan 2 kali 6 sama dengan 6 per 5 kali 3 sama dengan 15. 1 kali 5 sama dengan 5 per 3 kali 5 sama dengan 15. Dan hasilnya 1/15. Yang kedua, memecahkan
Panjang kebun Pak Syahrul pada Dena adalah 10 cm. Jika panjang kebun sebenarnya adalah 20 km. Berapa skala Dena yang digunakan? Panjang pada Dena 10 cm dan panjang sebenarnya 20 km sama dengan 2000 km. Skala panjang pada Dena atau panjang sebenarnya 10 per 2000 sama dengan 1/200.000. Jadi skalanya adalah 1/200.000. Apabila penyebut dikalikan pada suatu bilangan, maka pembilang pun dikalikan pada bilangan yang sama. Untuk pecahan yang penyebutnya sama, tinggal menjumlahkan bilangan saja. Penyebut tetap atau tidak usah dijumlahkan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi materi dari kami mengenai materi bilangan pecahan, biasa, dan campuran. Semoga dalam video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan mengucapkan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.